Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Pada saat ini, saya akan melanjutkan lagi pembahasan sebelumnya. Pada saya sudah menyampaikan tentang kewaspadaan terhadap kemunafikan. Di dalam Lukas pasal yang ke-12, kita melihat lagi satu ayat penting berkaitan dengan kewaspadaan terhadap ketamakan. Lukas pasal 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi kita perhatikan ini, kita tandai, kita garis bawahi di Alkitab kita masing-masing. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat ini disampaikan berhubung karena ada kasus tentang warisan. Jikalau kita lihat di dalam ayat 13, ada seorang dari antara orang banyak itu yang datang kepada Yesus, berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Lalu kemudian dilanjutkan dengan kalimat ini, yaitu, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam kasus ini, ternyata bukan hanya orang atau saudara yang sudah mendapatkan warisan itu yang rakus, tetapi saudaranya juga ya. Jadi kedua-duanya sebenarnya sama-sama tamak, sama-sama rakus. Dan tidak ada penyelesaian yang dapat memuaskan mereka selama kedua-duanya sama-sama memiliki hati yang tamak, sama-sama memiliki hati yang rakus. Karena memang ketamakan, ada satu kata di dalam bahasa Yunani disebut dengan phleonexia. Phleonexia, ya. Jadi, ini adalah satu rasa haus yang tidak bisa terpuaskan untuk memperoleh lebih banyak lagi bagi diri sendiri. Jadi, kata phleonexia ini, ya bisa juga diartikan sebagai keserakahan, loba, ya. Bisa dalam bentuk harta ataupun uang, bisa juga dalam bentuk kedudukan, jabatan ataupun kekuasaan. Nah, Yesus berkata bahwa hidup seseorang tidaklah tergantung atau bergantung dari kekayaannya itu. Si petani atau pengusaha itu memandang bahwa kekayaannya sebagai suatu kesempatan untuk bisa menyenangkan dirinya sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Dia hanya berfokus kepada dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan kepentingan orang lain, apalagi Tuhan. Jadi, saudara-saudara, bukan berarti bahwa investasi atau menabung itu tidak penting atau tidak perlu, bukan itu yang menjadi penekanan dalam bagian ini. Tetapi yang salah adalah bahwa dia hanya berputar-putar dalam dunianya sendiri, tanpa sadar akan adanya kebahagiaan yang kekal. Yang dia pikirkan hanya kebahagiaan yang sementara. Jadi, mengapa dia disebut sebagai orang yang bodoh, orang kaya yang bodoh? Ya, karena ternyata dia hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri, tidak pernah berpikir untuk orang lain. Dia hanya memikirkan kebahagiaan yang sementara, tidak memikirkan kebahagiaan yang kekal. Jadi dia
di sini memiliki satu kesalahan ya pola pikir ya. Jadi orang seperti ini hidup tanpa Allah ya. Karena dia tidak percaya kepada Allah. Dan yang lebih mengenaskan lagi, dia pun mati tanpa Allah. Sudah hidup tanpa Allah, matinya pun tanpa Allah. Maka kekayaannya hanya merupakan insiden ya. Kekayaannya menjadi petaka di dalam kehidupannya. Jadi saudara, tidak salah sebenarnya menjadi orang kaya. Kalau kita punya kekayaan, punya harta, punya jabatan, kekuasaan, itu tidak salah. Asalkan ya kita mengingat bahwa kalau kita punya kekayaan, kita punya jabatan, kedudukan, itu sebenarnya ansihnya bukan berasal dari diri kita sendiri, tapi semua itu merupakan pemberian dari Tuhan. Itu harus kita ingat. Itu adalah pemberian dari Tuhan. Itu merupakan berkat dari Tuhan. Ya, kalau bisa dikatakan itu merupakan titipan dari Tuhan yang harus kita kelola dengan baik, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan ya tentu kalau kita bisa menjadi berkat, mendatangkan kebahagiaan, tapi terlebih motivasi akhirnya ya supaya Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Jadi kita harus mengingat bahwa kita memiliki sesuatu yang kekal di dalam diri kita. Jiwa yang bersifat kekal, itu tidak pernah bisa diisi, tidak mungkin bisa dipuaskan oleh materi yang sementara. Lumbung-lumbung yang dibangun oleh tangan manusia itu bisa diisi penuh dengan gandum, dengan segala hasil-hasil tanah yang lain. Tetapi hati kita, jiwa kita, itu tidak bisa diisi dengan gandum ya. Tidak bisa diisi dengan perak ataupun emas. Nah, itu sebabnya dalam ayat 20, kalau kita baca di sana, firman Allah berkata, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Lalu hartamu itu untuk siapa?" Jadi kebutuhan terbesar bagi orang yang seperti ini, bagi orang yang kaya tapi bodoh ini adalah hati yang diubahkan. Ya, perlu ada hati yang diubahkan. Dan apa yang bisa mengubahkan hati seseorang? Hanyalah firman Tuhan. Ketika dia sungguh-sungguh percaya firman Tuhan, dia meresponi firman Tuhan, percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah sesungguhnya yang dapat mengubah hati seseorang, yang dapat mengubah pola pikir paradigma seseorang, sehingga dia tidak lagi berfokus kepada dunia, tidak lagi berfokus kepada harta kekayaan, tidak lagi berfokus kepada kedudukan ataupun kekuasaan. Hatinya tidak lagi dikuasai oleh ketamakan, tetapi hatinya diubahkan sehingga memiliki hati seperti Yesus. Nah, itulah sebenarnya yang kita rindukan. Maka mari kita, saudara-saudara, memperhatikan bagian ini. Jangan menjadi seperti orang kaya yang bodoh, tapi mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang dapat mempergunakan setiap kesempatan dengan baik, yang dapat menempatkan diri kita dengan baik dan mempergunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, bukan sebagai sasaran tapi sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan kali ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Sampai jumpa lagi di penjelasan-penjelasan selanjutnya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.